Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi atau pemaparan materi dari Bapak Hairul Nawang Akbar, SPD. Untuk waktu dipersilahkan. Rencana hasil kerja saya yaitu judulnya Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Pengembangan Bakat, Edukasi Kesehatan dan Gaya Hidup Sehat pada peserta didik SD Negeri Candi Garon 3. Di tahun pertama kegiatannya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Tahapan kegiatan. Tahapan pertama, merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengintegrasikan metode pembelajaran berbasis permainan. Jadi guru PJOK itu kan biasanya identik dengan permainan ya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, implementasi media pembelajaran kreatif menggunakan video tutorial atau demonstrasi secara langsung. Kalau guru PJOK itu kan biasanya identik dengan mendemonstrasikan secara langsung ya. Jadi kita mempraktekkan secara langsung. Oh gini caranya menendang, oh gini caranya menyundul, begitu kan. Terus biasanya guru PJOK itu juga mengkaitkannya dengan atlet profesional seperti atlet para siswa yang diimpikan siapa? Ronaldo Pak. Nah biasanya kan, oh ya nanti saya putarkan videonya Ronaldo saat menendang bola, begitu. Terus yang ketiga, pelaksanaan penilaian formatif yang berkelanjutan, melakukan penilaian tidak hanya di akhir tetapi juga selama proses pembelajaran. Selanjutnya output atau hasil kegiatan dan tahapan. Yang pertama, RPP interaktif yang siap digunakan. Yang kedua, siswa lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, laporan penilaian yang komprehensif dan umpan balik yang konstruktif untuk setiap siswa. Yang keempat, peningkatan pemahaman konsep gerak dasar dan nilai-nilai sportivitas. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan menyusun pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Jadi kita sebagai guru olahraga itu juga menyesuaikan bakat atau minat siswa dalam menyusun pembelajaran. Terus yang kedua, kompeten menguasai dan menerapkan metode pembelajaran terbaru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, akuntabel melakukan penilaian secara objektif dan transparan. Next. Tahun kedua yaitu kegiatan. Kegiatannya pengembangan ekstrakurikuler dan bakat peserta didik. Tahapan kegiatan. Kegiatan pertama, identifikasi dan pembinaan bakat. Mengadakan seleksi terbuka untuk membentuk tim olahraga sekolah dan menyusun program latihan terstruktur. Jadi ketika kita mau membuka ekstrakurikuler, kita harus memilih peserta didik mana yang berbakat. Semisal bakatnya sepak bola, oh ya kita berikan dia di sepak bola. Bakatnya voli, oh ya kita berikan dia di bola voli, begitu. Terus yang kedua, pendampingan latihan rutin, melatih tim secara rutin dengan fokus pada peningkatan teknik fisik dan mental. Jadi ketika kita membuka ekstrakurikuler itu tidak dibiarkan saja ya. Jadi kita harus mendampingi latihan peserta didik. Oh yang voli dilatih voli, oh yang sepak bola dilatih sepak bola, begitu. Terus yang ketiga, keikutsertaan dalam kompetisi, pendaftaran tim ekstrakurikuler dalam kompetisi antar sekolah dan mendampingi mereka selama pertandingan. Ini contohnya setiap tahun biasanya PJOK itu ada Popda, O2SN dan sebagainya, begitu. Selanjutnya output atau hasil kegiatan dan tahapan. Yang pertama, tim ekstrakurikuler yang solid dan siap berkompetisi. Yang kedua, meningkatkan prestasi siswa dalam bidang olahraga.
Yang ketiga, sertifikat atau piala sebagai bukti prestasi sekolah dan siswa. Yang keempat, siswa menunjukkan sportivitas dan karakter yang baik di dalam dan di luar lapangan. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, kolaboratif, bekerja sama dengan siswa, orang tua, dan pihak lain untuk mendukung pengembangan bakat. Jadi ketika kita membuka ekstrakurikuler, kita harus izin dulu kepada orang tua siswa. Apakah diperbolehkan atau tidak, itu juga perlu. Terus yang kedua, loyal, berkomitmen penuh dalam melatih dan mendampingi siswa demi nama baik sekolah. Yang ketiga, harmonis, membangun suasana tim yang positif, saling mendukung dan menjunjung tinggi sportivitas. Next, tahun ketiga yaitu edukasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Nah, ini tadi Bu Kepala Sekolah saya tidak bisa hadir karena ada bias. Nah, seperti ini contohnya. Tahapan kegiatan, tahapan pertama yaitu penyuluhan gizi dan kebersihan diri. Mengadakan sesi penyuluhan atau membuat poster informasi tentang pentingnya gizi seimbang dan kebersihan dari diri untuk menunjang aktivitas fisik. Yang kedua, program senam sehat mingguan, memimpin kegiatan senam pagi atau senam bersama secara rutin untuk membiasakan siswa bergerak aktif. Nah, jadi guru olahraga itu juga membiasakan setiap minggu sekali, biasanya hari Jumat, untuk melakukan senam sehat agar siswa-siswi kita sehat jasmani, sehat rohani. Yang ketiga, edukasi pertolongan pertama dan pencegahan cedera, memberikan materi dasar tentang cara menangani cedera ringan di lapangan dan pentingnya pemanasan atau pendinginan. Selanjutnya, output atau hasil kegiatan dan tahapan. Yang pertama, peningkatan kesadaran siswa tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan. Yang kedua, siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan senam rutin. Yang ketiga, siswa mampu melakukan pertolongan pertama pada cedera ringan. Yang keempat, sekolah menjadi lingkungan yang lebih sehat dan sadar olahraga. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, memberikan edukasi yang bermanfaat langsung bagi kesehatan siswa. Yang kedua, akuntabel, menyampaikan informasi kesehatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, adaptif, menyajikan materi edukasi dalam berbagai format yang menarik bagi siswa. Selanjutnya, sesi pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Khairul. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu peserta, silakan untuk yang bertanya, monggo. Baik, Pak Tegar. Baik, Pak Tegar, monggo. Izin bertanya kepada Pak Choi, bagaimana Pak Choi menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam rencana kerja tahunan yang telah disusun? Apakah Oke, saya ulangi ya. Ya. Bagaimana saya Ya, menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam rencana kerja tahunan saya. yang sudah disusun. Terima kasih. Baik, silakan. Sudah siap, Pak Khairul? Ya, sudah. Saya jawab. Penerapan nilai-nilai berakhlak dalam rencana kerja tahunan saya. Nilai-nilai berakhlak itu ada 7 tadi. Berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, kolaboratif, loyal, harmonis, dan adaptif. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu saya sebagai guru olahraga menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan minat siswa. Terus yang kedua, kompeten. Kompeten, saya sebagai guru PJOK
biasanya mengikuti perkembangan zaman. Jadi menguasai metode-metode baru untuk pembelajaran siswa yang lebih baik lagi. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, akuntabel. Akuntabel, saya akan menyampaikan penilaian secara terbuka. Jadi contohnya, ketika siswa sedang praktek, oh gerakanmu sudah bagus, oh yang si B masih kurang, nah begitu. Terus yang keempat, kolaboratif. Tentunya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri Candi Garon 3 dan orang tua siswa. Terus yang selanjutnya, loyal. Loyal itu lebih ke tadi seperti ekstrakurikuler. Jadi saya berkomitmen melatih bocah dari yang biasanya yang dari nol belum bisa apa-apa menjadi bisa. Terus yang selanjutnya, harmonis. Tentunya guru PJOK itu harus mengembangkan suasana yang harmonis. Contoh, kita itu ditunggu siswa loh. Semisal kita nggak berangkat saat mengajar, itu sudah ditunggu siswa. Kapan Pak pelajaran olahraga? Kapan Bu pelajaran olahraga gitu. Terus yang terakhir, adaptif. Adaptif, saya akan menyajikan materi yang sesuai dengan pembelajaran minat siswa. Contoh pembelajaran itu dibikin menarik lah. Contohnya biar siswa nggak bosan itu dikasih es briki dan lain sebagainya begitu Bapak. Sudah dapat diterima Pak Ikan? Saya kembalikan ke moderator. Sesi selanjutnya adalah masukan atau saran dari Bapak Sarjono. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu Pasal ada masukan? Belum ya? Belajar pada saat gurunya tampil. Baik, Pak Khairul Nawang Akbar telah menyampaikan presentasinya. Ya, ada kekhasan memang untuk guru PJOK. Ya, karena yang diajar dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk keseluruhan. Oke, baik. Saya menyoroti dari sisi materi dulu. Tadi ada ekstrakurikuler, ya Pak ya, ekstrakurikuler. Nah, di sini ekstrakurikuler fokus pada bidang olahraga apa Pak? Tadi? Kalau saya itu biasanya Bola voli. sepak bola. Oke. Jadi fokus 2 cabang olahraga, bola voli dan sepak bola. Ya, oke. Tadi saya melihat sudah dikorelasikan antara rencana kerja, rencana hasil kerja yang disampaikan oleh Pak Khairul Akbar, kemudian dikorelasikan dengan berakhlak. Ini penting, berakhlak ya. Yang memang seorang ASN itu harus memiliki nilai-nilai itu, nilai-nilai karakter sebagai seorang ASN. Berakhlak, 1, apa? Berorientasi pelayanan. A-nya akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Sudah 7 nilai-nilainya ya. 7 aja itu
sudah bisa terlaksana, hebat betul panjenengan semua. Oleh karena itu, sungguh saya berharap apa yang dipaparkan tadi dari awal hingga akhir dari Pak Khairul dan Akbar benar-benar terkorelasi dengan nilai-nilai berakhlak, kemudian sebagai seorang ASN bisa mendorong anak didiknya untuk berprestasi, ya. Nah, tentu ini ada korelasi juga dengan visi dan misi sekolah panjenengan. Klop, oke. Oleh karena itu tepuk tangan untuk Pak Khairul Akbar. Terima kasih atas penyampaiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan.